Halo, apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu berlimpah rezekinya. Balik lagi bersama Kang No, dan saya ucapkan terima kasih banyak sudah setia nonton alur cerita film di Ara Sinema. Dan selamat datang buat yang baru saja gabung. Hari ini kita akan membahas sebuah film bergenre thriller kriminal yang penuh dengan ketegangan. Film ini diangkat dari kisah nyata berjudul The Bank Job yang rilis pada tahun 2008. Film ini bukan hanya tentang perampokan bank saja, namun juga tentang konspirasi besar yang melibatkan dokumen rahasia, mafia, dan juga pemerintah kerajaan Inggris. Nah, daripada makin penasaran, langsung saja siapkan kopi, nyamankan posisi, dan beginilah ceritanya. Berlatar pada tahun 1970-an, film ini dibuka dengan adegan seorang wanita bernama Martin. Ia tertangkap di bandara London karena membawa paket narkoboy. Alih-alih langsung dipenjara, Martin malah ditawari sebuah kesepakatan oleh MI5, yaitu agen rahasia pemerintah Inggris. Mereka ingin agar Martin membantu mereka mendapatkan foto-foto skandal yang sangat sensitif milik seorang anggota kerajaan Inggris. Foto itu disimpan dalam sebuah kotak deposit di sebuah bank. Kalau sampai foto-foto skandal itu bocor, reputasi kerajaan Inggris bisa hancur. Ya, jadi ini bukanlah soal film perampokan uang di bank saja, namun juga soal melindungi negara. Untuk menjalankan misi ini, Martin hanya perlu mencari tim yang cukup nekat, tapi nggak terlalu cerdas-cerdas amat. Alasannya karena mereka tidak boleh tahu apa yang sebenarnya akan mereka curi. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan sang tokoh utama yang merupakan seorang mekanik mobil bernama Terry. Hidupnya cukup sederhana namun penuh dengan tekanan. Ya, kalau di dunia nyata mirip kondisi Kang No saat ini. Bengkel dia sepi, penonton di channel Kang No juga masih sepi. Utang dia numpuk, ya sama juga cicilan KPR, tagihan PDAM, listrik bunyi, semua belum bisa Kang No bayar. Hari itu datang dua orang rentenir yang menagih hutang kepada Terry. Kesal karena hutangnya tak kunjung dibayar, mereka pun memecahkan kaca mobil yang ada di sana, sambil berlalu agar Terry segera membayar hutang-hutangnya. Jessel doesn't care about your inventory. Mr. Jessel wants to know when he's getting paid. Di tengah kesulitan itu, Martin yang ternyata teman lama dari Terry datang membawa sebuah tawaran. Dia bilang kepada Terry bahwa ada peluang buat mereka agar cepat kaya. Ya, peluang itu adalah misi untuk merampok uang di bank. Awalnya Terry merasa ragu, mengingat dia bukan kriminal dan cuma bapak-bapak biasa yang pingin hidup sederhana dan tenang. Namun Martin mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan emas mereka, karena dia mendapatkan sebuah informasi yang valid bahwa bank yang akan menjadi target mereka sedang mengalami kerusakan alarm dan pengawasan yang tidak begitu ketat. Hingga akhirnya, karena finansial Terry yang sudah sangat terdesak, Terry pun akhirnya menyetujui ide tersebut. Where the deposit boxes are, also they won't have any. A bank, as in Rob. I know you, Terry, and I know your mates. Thanks for the drink. It's a once-in-a-lifetime opportunity, Terry. We can't pass it up. Keesokan harinya, Terry mulai mengumpulkan tim untuk menjalankan rencana ini. Tim yang ia rekrut hanya terdiri dari orang-orang biasa. Ada Dave, Kevin, dan juga Singer. Ibarat pertandingan sepak bola, mereka bukanlah pemain Liga Inggris. Ya, cuma tim Tarkam yang nekat main di final Piala Dunia. Ya, kira-kira begitu. Rencana mereka sederhana namun cukup gila. Mereka akan menyewa sebuah toko kecil di sebelah bank. Kemudian mereka akan menggali terowongan yang menuju ruang brankas. Kedengarannya seperti film Mission Impossible ya, namun dengan alat yang ala kadarnya. Ini lebih mirip tukang proyek renovasi dapur sih sebenarnya. Malam demi malam, mereka terus bekerja, menggali dengan bor dan sekop, sambil berusaha agar suara mereka tidak terdengar dari luar. Ada banyak momen tegang seperti ketika Singer hampir ketahuan tidur di terowongan, atau saat bor mereka tiba-tiba rusak, dan itu kocak banget sih. Let's hope they're not the last gang who try to take this bank.
Namun dengan semangat bapak-bapak yang pantang menyerah, mereka pun terus maju menggali terowongan tersebut. Setelah berminggu-minggu bekerja keras, akhirnya mereka berhasil masuk ke ruang brankas. Di sana mereka menemukan tumpukan uang, perhiasan dan juga kotak-kotak deposit pribadi milik orang-orang yang kaya di London. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini bukanlah sekedar perampokan biasa. Saat membuka beberapa kotak, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ya, itu adalah foto-foto skandal seorang anggota kerajaan bersama seorang model terkenal. Foto itu jelas bernilai lebih dari semua yang ada di brankas tersebut. Terry dan timnya hanya mengambil apa yang bisa mereka bawa, lalu keluar dengan hati-hati. Namun seperti kata bapak-bapak, kalau rezeki didapat dengan mudah, pasti ada ujian setelahnya. Dan benar saja, masalah besar tengah menanti mereka. Are you there, Nightjar? Nightjar! No! Fuck! We bloody well pulled it out! Setelah perampokan selesai, mereka berpikir semua telah berakhir. Namun ternyata, apa yang mereka curi mengundang banyak pihak. Mafia, polisi, bahkan agen rahasia Inggris juga mulai memburu mereka. Lebih parahnya lagi, para pemilik kotak deposit itu, termasuk seorang bos mafia kelas dunia, juga mulai bertanya-tanya siapa yang mencuri rahasia mereka. Terry dan timnya terjebak di tengah konspirasi besar yang jauh di luar Nurul dan juga di luar kemampuan mereka. Di dalam tim itu, ketegangan mulai terjadi. Mereka tahu bahwa semakin lama mereka memegang barang-barang curiannya itu, maka akan semakin besar resikonya. Terry mencoba menenangkan semua orang, namun hal itu hanya seperti orang tua yang menenangkan anaknya yang habis kehilangan mainannya. Ya, sulit dan beresiko. Pada akhirnya Terry menyadari bahwa satu-satunya cara untuk selamat adalah membuat sebuah kesepakatan. Dia kemudian menawarkan dokumen-dokumen rahasia itu kepada MI5. Dengan syarat, mereka harus melindungi dirinya dan juga timnya dari mafia maupun pihak kepolisian. Dan tanpa pikir panjang, pihak MI5 pun menyetujui hal tersebut. Namun hal itu tidak berarti bahwa semuanya akan berakhir bahagia. Beberapa anggota tim Terry tetap ada yang tertangkap, sementara anggota yang lain memilih untuk kabur dan menghilang. I'm just saying this so that you know that I don't have a better nature to appeal to or a companion you stole from me. And from friends of mine. I'll go. You be careful, Terry. I love you, Wendy. Terry sendiri kini kembali kepada kehidupannya yang sederhana, namun kali ini tanpa utang dan tanpa ancaman dari rentenir. Dia berhasil menyelamatkan keluarganya meskipun kehilangan sebagian besar teman-temannya. Dan begitulah kisah alur film The Bank Job yang bisa Kang No ceritakan. Sebuah film yang tidak hanya tentang pada aksi perampokan bank saja, namun juga tentang keberanian, keputusasaan, serta bagaimana rahasia besar bisa menjadi senjata yang mematikan. Salah satu pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari cerita film ini adalah jangan terlalu penasaran dengan isi kotak orang lain. Ya karena bisa jadi kotak itu berisi masalah besar. Apalagi jika penasaran dengan isi katok orang lain. Ya, sudah tahu lah ya, isinya pasti gitu-gitu aja. Yang bisa jadi besar, bisa juga kecil. Dan akhirnya terima kasih banyak sudah menonton alur cerita film hingga akhir. Semoga kalian semua terhibur dan saya Kang No beserta saya sendiri yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di alur cerita film seru berikutnya.